wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bab yang ke-14 teman-teman, yaitu dengan judul Lab Setup. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama yaitu pengenalan topologi, yang kedua install Ubuntu Desktop, yang ketiga install Ubuntu Server, yang keempat cloning Debian, yang ke-5 setup topologi, dan yang keenam yang terakhir yaitu konfigurasi RAM pada VM. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Pada pembahasan pertama yaitu pengenalan topologi. Nah, kita masuk saja. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini itu ada gambar topologi nih. Nah, di sini itu topologinya itu kita punya si internet ini teman-teman. Nah, si internet ini nantinya akan otomatis terhubung ke dalam host OS laptop kita teman-teman. Nah, dari host OS ini akan terhubung juga ke dalam router Debian atau bisa disebut dengan Debian CLI. Nah, ataupun Debian server ya teman. Nah, jadi nanti itu kita juga akan belajar cara menginstalnya. Nah, kemudian dari Debian ini akan terhubung ke klien Debian ya teman. Klien Ubuntu desktop. Nah, dan dari Ubuntu desktop itu akan terhubung juga ke dalam internal network ini teman-teman. Nah, dalam internal network ini akan terhubung lagi nih ke dalam si Debian server dan Ubuntu server juga akan terhubung. Jadi total yang akan kita butuhkan atau yang akan kita gunakan itu ada 3 jenis yaitu Debian server, lalu Ubuntu server, dan Ubuntu desktop. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman gambarannya si topologi ini. Oke, lanjut saja ke materi yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang kedua yaitu install Ubuntu desktop. Nah, oke, jadi di sini sebelumnya kalau misalkan kalian itu belum punya file ISO-nya itu, kalian itu bisa mendownload terlebih dahulu, teman-teman. Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya itu kalian itu pertama-tama kalian itu pergi ke dalam Chrome, teman-teman. Nah, kita pergi ke dalam Chrome, lalu kalian itu bisa ketikkan download download Ubuntu desktop. Nah, lalu desktop lalu kalian itu mau versi yang berapa teman-teman? Di sini saya akan mendownload yang versi 22. Lalu kita enter saja. Nah, setelah itu kalian itu pilih yang orinya teman-teman. Yaitu kita bisa pilih yang https ubuntu.com. Nah, kita klik saja ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kalian itu bisa klik yang download ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa tunggu sampai selesai. Nah, berhubung saya itu sudah mempunyai file ISO-nya itu, jadi kita tidak perlu sampai selesai ya, teman-teman. Kita Nah, jika sudah mendownload, kemudian kita itu bisa pergi ke dalam si VirtualBox-nya ya, teman. VirtualBox. Nah, lalu di sini kita bisa ketik yang klik yang baru ini. Nah, di sini kalian itu bisa memberi nama sesuka hati kalian, teman-teman. Di sini saya akan yang desktop. Nah, lalu karena saya itu sudah pernah untuk menginstal, jadi di sini itu saya tidak akan menginstal ulang lagi ya, teman-teman. Dan untuk kalian yang ingin tahu caranya menginstal itu bagaimana? Nah, kalian itu bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya, teman-teman. Jadi, di sini itu saya cancel saja. Nah, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya. Teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu install Ubuntu Server. Nah, jadi di sini itu sama seperti yang install Ubuntu Desktop, teman-teman. Tapi bedanya itu kita menginstal yang server. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita itu masuk ke Chrome ya, teman. Kita masuk ke Chrome.
Jika kita sudah masuk ke dalam Chrome-nya, kita itu bisa ketikkan dengan download Ubuntu Start. Lalu kita enter saja. Nah, di sini kalian itu bisa pilih yang https ubuntu.com. Kita klik saja. Nah, lalu kita di sini klik yang download, teman-teman. Nah, di sini kita itu disuruh nunggu, teman-teman, sampai selesai. Nah, berhubung saya itu sudah mempunyai file ISO Ubuntu server ini, jadi kita itu tidak usah sampai selesai, teman-teman. Nah, kita di nanti saja. Nah, setelah itu kita masuk ke cara masuknya. Nah, di sini kita masuk ke VirtualBox-nya, ya, teman. Nah, lalu setelah itu kita pilih yang baru ini. Nah, kita pilih nama yang ingin kalian masukkan. Di sini saya akan masukkan nama. Nah, lalu setelah itu, jika sudah seperti ini, kalian klik selesai saja. Nah, berhubung saya itu sudah menginstalnya, saya tidak akan klik selesai, tapi saya akan klik cancel saja. Nah, begitu ya teman-teman. Kita lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu cloning Debian. Nah, kita masuk ke VirtualBox-nya teman-teman. Nah, jika kalian itu di sini semisal nih kalian itu punya Debian 1 teman-teman. Nah, kalian itu ingin menambahkan Debian yang sama. Nah, caranya itu kalian itu tidak usah membuat seperti caranya itu kalian itu tidak usah membuat dari awal lagi, teman-teman. Nah, untuk meminimalisir waktu itu kalian itu bisa mengcloningnya, teman-teman. Jadi cloning itu gunanya itu untuk menggandakan suatu Debian atau suatu server yang berjumlah 1 dan kalian itu ingin menambah satu lagi atau 2 lagi atau 3 lagi. Nah, itu caranya itu dengan mengcloning, teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, di sini caranya itu kita bisa klik yang Debian-nya lalu kita pilih yang clone. Nah, di sini itu kita namanya itu tetap seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita pilih yang clone penuh lalu kita selesai saja. Nah, setelah itu kita tunggu ya, teman-teman. Nah, jika sudah, maka nantinya tampilannya itu akan seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya kalau semisal kalian itu sudah selesai seperti ini, tapi kalian itu ingin mengganti nama Debian-nya. Nah, kalian itu tidak perlu mengcloning lagi, teman-teman. Tapi caranya itu kita bisa klik 2, lalu kita bisa ke pengaturan. Nah, lalu di sini kalian itu bisa ubah namanya sesuai yang ingin kalian pakai. Di sini saya akan masukkan nama router Debian 2. Lalu kita enter saja. Nah, nanti otomatis di sininya itu sudah berubah ya, teman-teman. Nah, lanjut saja kita ke pembahasan yang selanjutnya. Teman-teman, lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu setup topologi. Nah, langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya ya, teman-teman. Kita masuk ke VirtualBox-nya, lalu kita masuk yang ke router Debian, kita klik kanan, lalu kita ke setting atau pengaturan, lalu setelah itu kita masuk ke jaringan. Nah, bisa kalian lihat di sini itu masih di NAT, teman-teman. Nah, di sini saya akan ganti ke yang host only. Nah, setelah itu maka adapter 1 ini kita akan setting menjadi host only ya, teman-teman. Sesuai yang ada. Nah, di dalam topologinya kemudian di adapter 2 itu
ini yang akan terhubung ke dalam internal network atau Ubuntu. Nah, di sini itu kita akan ubah menjadi internal network atau jaringan internal. Nah, setelah itu yang adapter 3 kita juga ganti ke internal. Nah, kemudian hanya di sini itu yang adapter 2 itu kita ganti ke client network ya, teman-teman. Nah, di sini adapter 3. Nah, di sini adapter 3 itu kita akan ubah namanya menjadi server network. Kita ubah namanya menjadi server network. Jika kita sudah setting lagi, nah bagian di Debian server, kalau sudah, itu kalian bisa oke saja ya teman-teman. Kita bisa oke. Nah, kemudian kita setting di bagian Debian server atau Debian CLI. Nah, di sini Debian, nah kita masuk ke Debian CLI, lalu kita setting. Nah, kemudian kita pergi ke jaringan juga. Nah, lalu di sini attach to it-nya itu kita ganti ke internal network. Nah, setelah itu di sini namanya kita ubah menjadi server network. Nah, server network yang ini kemudian kalau sudah itu kalian bisa klik OK, teman-teman. Nah, kita bisa klik OK. Nah, di sini kita akan lanjut nih ke Ubuntu server. Nah, kita ke Ubuntu server, kita ke pengaturan. Nah, di sini kita bisa diganti dengan di sini ke jaringan. Nah, di sini kita bisa ganti ke internal network. Nah, kemudian namanya itu kita ganti ke server network. Ini sudah. Nah, lalu kita bisa klik OK. Kita bisa klik OK, dan untuk Ubuntu yang di GUI atau Ubuntu yang desktop itu sebenarnya itu sama saja, kita hubungkan ke dalam internal network, tapi namanya kita ganti menjadi client network. Kita coba, kita ke jaringan, lalu kita ini network, lalu di sini namanya itu kita ganti ke client network. Ini sudah ya teman. Nah, seperti ini kita klik OK saja. Nah, di sini kita masuk ke dalam materi yang terakhir teman-teman, nah, yaitu konfigurasi RAM pada VM. Nah, kita langsung saja pergi ke VirtualBox-nya ya teman-teman. Kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, setelah itu di sini kan kita nantinya akan menjalankan semua VM-nya ini secara bersamaan ya teman-teman. Nah, kalau misal laptop teman-teman itu kurang support atau kurang mendukung, itu kalian itu bisa turunin kapasitas RAM-nya. Nah, caranya itu kalian itu bisa pergi ke bagian sistem atau setting. Nah, di sini ya teman-teman, kita ke setting. Kemudian kalian pergi ke sistem. Nah, di sini untuk RAM-nya itu sesuai kebutuhan kalian ya. Teman-teman bisa disesuaikan untuk yang selain Ubuntu, untuk atau Ubuntu untuk GUI. Di sini saya akan menggunakan yang 512 ini ya, teman-teman. Saya sudah menggantinya 512. Nah, kemudian yang Ubuntu GUI itu di sini saya akan. Nah, setelah itu oke saja. Nah, setelah itu di Ubuntu GUI ini saya akan ganti menjadi 1 GB ya, teman-teman. Nah, kita ke pengaturan lalu ke setting. Nah, di sini kita ganti ke 1 GB. Nah, saya sudah menggantinya lalu kita oke saja. Kenapa 1 GB? Karena di sini itu berbasis grafik, jadi membutuhkan RAM yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa klik OK.
Nah, di sini setelah itu kita ganti yang Ubuntu server juga. Kita ganti ke yang 512 kita sudah ganti, lalu oke, lalu ke router Debian juga ya teman. Kita ke sistem dan ini 512 kita oke saja. Nah, mungkin seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.